Bab 1595. Rahasia Mata Dewa. Eric Kin sudah bercucuran keringat, tapi meskipun demikian, kultivasi dirinya masih tidak cukup. Mungkin harus mencapai fase transendensi, baru akan bisa membuka kitab dewa ini. Meskipun ada sedikit tidak rela, tapi Eric Kin hanya bisa untuk sementara waktu ditinggalkan dulu. Selanjutnya mengeluarkan permata, dan tidak menemukan masalah ini. Ternyata sebuah api suci. Melihat bara api berwarna putih yang mengalir dalam permata, Eric Kin juga merasa kaget. Berdasarkan teori, Sky Eater sangat takut dengan api suci, tapi ratusan ribu Sky Eater ini malah melindungi benda ini. Mungkin saja takut benda ini direbut oleh orang lain, lalu digunakan untuk menyerang mereka, atau mungkin ingin menyerap energi api suci, meningkatkan kemampuan kebal bara api. Ini semua hal tebakan Eric Kin. Reiki berubah menjadi jarum, lalu menusuk celah kecil di atas permata. Seketika bara api berwarna putih pun menyebar keluar. Hanya saja yang membuat Eric Kin merasa heran adalah bara api berwarna putih ini muncul, suhu yang ada di gua pun langsung menjadi semakin dingin. Jangan-jangan ini adalah bara api es. Eric Kin pun membuka lebar matanya, sangat terkejut. Api suci langit bumi ini ada berbagai macam, tapi bara api es ini adalah salah satu yang cukup terkenal. Karena api suci ini hanya bisa muncul di tempat yang paling dingin, bara api yang membara memiliki suhu dingin yang tidak kalah hebat dari benda pusaka yang paling dingin. Jika benda ini dipukul ke badan manusia, cara menyerang adalah membekukan orang. Tapi, esensinya tetaplah api, merupakan salah satu macam dari api suci. Ditambah dengan api biru dan api keabadian super, aku sudah memiliki 3 macam api suci, raga Balrog bisa meningkat 1 tingkatan lagi. Eric Kin pun menarik keluar api suci es ini keluar dari permata, lalu diletakkan di ujung jarinya. Api suci es ini sepertinya tidak ingin dikendalikan oleh kultivator, langsung memancarkan suhu dingin. Krak, krak, krak. Meskipun 2 api suci yang ada di badan sudah digerakkan, tapi api suci es ini terus memancarkan cahaya, membuat setengah badan Eric Kin membeku, menjadi manusia es. Cukup aneh, tapi ingin menaklukkan kamu juga tidak sulit. Mata Eric Kin pun bergerak, langsung menyerap masuk api suci es yang sedang kegirangan ini ke dalam jarinya. Jika ada orang yang melihat kondisi ini pasti akan merinding. Kultivator pada umumnya menyerap api suci, mungkin harus menguras waktu untuk menaklukkan api suci selama beberapa hari, lalu menghapus semua kilesa yang ada di dalamnya, baru pelan-pelan menyerap masuk ke dalam tubuh. Seperti Eric Kin begini, langsung menyerap api suci yang belum ditaklukkan. Jika ada kekeliruan, maka dirinya akan ditelan oleh api suci. Tapi ini bagi Eric Kin, bukanlah masalah. Di saat api suci es ini masuk ke dalam tubuh, hawa dingin langsung menyebar ke seluruh badan Eric Kin, seperti ingin melenyapkan Eric Kin. Di waktu bersamaan, api keabadian super dan api biru muncul dari 2 sisi, mulai mengepung api suci es. 2 api suci ini melawan sebuah api suci yang tidak bertuan. Meskipun bara api es ini sangat hebat, tapi juga tidak akan bisa menahan. Pelan-pelan mulai ditekan oleh 2 api suci ini, aura semakin melemah. Melihat bara api ini semakin melemah, Eric Kin baru menyimpan 2 buah api suci ini. Menggerakkan raga Balrog, lalu mulai menaklukkan bara api es yang sudah tidak ada kemampuan untuk melawan. Membalikkan telapak tangan, bara api suci es kembali muncul, lalu membekukan dingin-dingin yang ada di sekitar gua. Tapi kali ini, bara api es sudah jadi milik Eric Kin. Dengan puas menganggukkan kepala, Eric Kin pun mengeluarkan mata dewa. Ini adalah mata dewa yang diberikan oleh kakak seperguruan Sekte Qiyun. Di saat memberikan kepada Eric Kin juga meninggalkan kesan yang mendalam. Sekarang akhirnya ada waktu untuk baik-baik mendalaminya. Di saat aku menyusun formasi sihir, remaja bermahkota ini mengaktifkan mata dewa,
formasi yang ditinggalkan oleh Master Abadi Rui, langsung seketika hilang semua. Kegunaan mata dewa ini seharusnya adalah memecahkan formasi. Tapi selanjutnya, orang ini menggunakan mata dewa menembakkan ribuan cahaya dewa, memiliki kekuatan yang lumayan kuat. Kultivator pada umumnya juga tidak mudah untuk berhasil melatih sihir mata. Jadi, jika mata dewa ini mulai menyerang, mungkin akan membuat lawan tidak akan sempat untuk bereaksi. Erikin mengelus mata dewa yang tidak tahu terbuat dari bahan apa, dalam hati terus berpikir. Tapi, bagaimana cara penggunaan benda ini? Erikin memutuskan dimulai dari cara yang paling mudah. Dia menggores ujung jari, lalu meneteskan setetes darah ke atas mata dewa ini. Yang membuat Erikin terdiam terjadi, setelah mata dewa ini diteteskan darah, malah langsung terbang dan menempel di kening dirinya. Ternyata mata dewa ini tidak perlu menggunakan cara pemurnian yang ribet, hanya perlu mengenal Tuan sudah dapat digunakan. Erikin pun sembarangan membentuk sebuah formasi sihir, lalu menggunakan Reiki mengaktifkan mata dewa. Seketika, mata ketiga Erikin pun mulai terbuka, mata ketiga pun terus memandang, segala formasi sihir pun menghilang. Penggunaan Reiki juga tidak banyak, tapi mungkin saja juga berhubungan dengan kualitas formasi sihir. Erikin pun kembali membentuk formasi sihir yang lebih rumit, kembali mengaktifkan mata dewa, alhasil penggunaan Reiki pun mulai meningkat. Bagaimana dengan ilmu cahaya dewa ini? Erikin kembali menggerakkan Reiki, tapi kali ini, Reiki pun bagaikan arus air yang deras diserap oleh mata dewa ini. Erikin pun kaget, dia tidak pernah melihat benda pusaka yang menyerap Reiki seperti ini. Dia langsung menghentikannya. Bam! Dalam sekejap mata, ribuan cahaya dewa pun memancar keluar, terbang keluar dari gua ini, membumbung tinggi ke langit. Memiliki kekuatan yang lumayan, hanya saja sangat menguras Reiki. Kening Erikin pun bercucuran keringat, hanya sekali mengeluarkan cahaya dewa, sudah menguras setengah Reiki yang ada di tubuhnya. Awalnya cukup menaruh harapan besar pada mata dewa ini, tapi setelah mencoba menggunakannya, Erikin merasa sedikit menyesal. Mata dewa ini bisa meneropong formasi sihir, berdasarkan perkiraan dia, pasti bukan benda pusaka biasa, tapi dari efek yang ditunjukkan, tidak sesuai dengan perkiraannya. Mendadak, dalam benak pikiran Erikin muncul sebuah pemikiran. Mungkin saja, ini adalah benda pusaka zaman kuno, memerlukan energi abadi baru bisa menggerakkan semua kekuatannya. Muncul pemikiran seperti ini, Erikin langsung menggerakkan energi abadi dimasukkan ke dalam mata dewa. Ternyata apa yang ditebak benar. Setelah energi abadi masuk, Erikin seketika merasakan penyerapan mata dewa ini terhadap energi abadi, stamina pun semakin segar. Berikutnya, terjadi hal yang ajaib. Di saat Erikin memasukkan energi abadi ke dalam mata dewa ini mendadak muncul sebuah pusaran terus menyerap energi abadi, tapi malah pelan-pelan menghilang dari kening Erikin. Selanjutnya, cahaya dari senjata pusaka ini pun hilang, di kening Erikin muncul sebuah simbol segel. Benda pusaka ini sudah menjadi salah satu bagian dari tubuh aku. Erikin kaget, kali ini tidak perlu menggerakkan Reiki, hanya satu niat pikiran, simbol segel ini langsung aktif, berubah menjadi mata dewa. Erikin pun menyadari, meskipun dirinya tidak membuka mata ketiganya, hanya sebuah niat pikiran, juga bisa menggunakan kemampuan memecahkan formasi dari mata dewa ini. Juga bisa dikatakan, dirinya bisa tanpa menunjukkan mata dewa, sudah bisa memecahkan formasi sihir. Tapi, benda pusaka ini sudah mengalami perubahan, kegunaannya pasti tidak hanya demikian. Erikin mendadak terpikir poin ini, matanya memandang ke arah luar gua. Formasi yang biasa pun bisa terpecahkan. Erikin pun kaget. Di depan gua, dirinya sudah membentuk formasi yang tersembunyi, tapi saat ini dengan mata dewa,
Tidak hanya langsung kelihatan formasi ini, bahkan pusat formasi dan garis formasi pun terlihat sangat jelas. Eric Kin pun sangat gembira. Memiliki mata dewa ini, kedepannya tidak ada formasi yang bisa mengurung atau mencelakai dirinya lagi. Bersambung.